Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuhari, pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, akan memberikan materi tentang contoh metode penilaian investasi. Mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis yang kami hormati, bahwa dalam perkuliahan ini ya, nantinya kita akan sharekan videonya melalui video pembelajaran di Google Classroom dan di YouTube. Kemudian, salam sejahtera untuk semuanya dan semoga mahasiswa semuanya diberi kesehatan dan juga tetap semangat di dalam belajar walaupun secara daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang metode penilaian investasi di dalam studi kelayakan bisnis. Karena metode ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari kemarin dari teori aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, yang merupakan bagian dari analisis keuangan untuk menganalisis suatu bisnis atau proyek. Jadi dalam menentukan usulan proyek investasi mana yang akan diterima atau ditolak, makanya dilakukan urutan atau usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Misalnya dari proyek 1, 2, atau 3 menjadi pilihan investor, perlu di-studi kelayakan terkait dengan usulan-usulan proyek tersebut dari aspek keuangan. Pertama, ada metode yang perlu diterapkan dalam menarik suatu investasi proyek atau bisnis. Pertama adalah metode penilaian periode pengembalian atau payback period. Kemudian metode nilai bersih atau sekarang bersih atau net present value method atau NPV. Kemudian metode internal rate of return. Kemudian metode indeks profitabilitas. Payback period method ini suatu periode diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas atau rasio antara initial cash investment atau nilai investasi dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Rumusnya adalah periode pengembalian atau payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1%. Jadi usulan proyek investasi periode pengembalian lebih cepat sama dengan layak. Ya. Jadi kemudian periode pengembaliannya lebih lama berarti tidak layak. Jika usulan proyek investasi atau proyek lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat itu yang dipilih. Misalnya ada 3 periode pilihan proyek, berarti proyek yang paling cepat di dalam pengembalian modal ya itu adalah yang paling layak. Contoh proyek investasi sebesar 450 juta, umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek adalah 150 juta dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Periode pengembalian proyek tersebut adalah cara menghitungnya periode pengembalian 450 juta nilainya dibagi 1 juta dikali 1 tahun. Berarti 3 tahun. Periode pengembaliannya 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan 4 tahun. Maka usulan proyek investasi tersebut diterima. Kemudian metode net present value method atau NPV, yaitu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan pergunakan suatu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Kemudian menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang, karena adanya faktor bunga atau rate. Kemudian kriteria dalam penerimaan proyek, jika NPV-nya positif atau lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima, atau jika NPV harus lebih tinggi dari 0. NPV-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka ditolak. Jika NPV harus lebih kecil dari investasi awal. Jadi jika NPV, net present value sama dengan 0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyeknya itu diterima atau ditolak.
rumus daripada NPV adalah arus kas pertama, kedua, tiga, keempat, dan seterusnya, arus kas ke N. Kemudian juga cash flow faktor, kemudian juga F1 dibagi dengan 1 plus I pangkat 1, CF2 tambah dibagi 1 plus I pangkat 2, ditambah CF3, 1 plus I pangkat 3, dan seterusnya sampai CFN dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Kemudian dikurangi dengan investasi awal atau I0. Perusahaan pertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian disyaratkan adalah 20%. Jadi nilai NPV-nya adalah arus kas dikali faktor diskontonya dikurangi dengan I0, berarti 12 juta kali 2,9906 dikurang 40 juta. 35 juta hasilnya di 887.280 juta, berarti minus 4 di 4 juta 112.800. So, ini lebih baik ditolak karena NPV-nya negatif atau lebih kecil dari nilai I0. Kemudian metode internal rate of return atau IR, tingkat pengembalian internal rate of return, tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0 karena VV harus pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi. Metode ini perhitungkan nilai waktu uang, jadi arus kas didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Kemudian keputusan investasi internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang disarankan usulan investasi diterima. IR atau lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disarankan usulan investasi ditolak. Kalau IR lebih besar tingkat keuntungan berarti usulan investasi diterima. IR lebih kecil tingkat keuntungan disarankan maka usulan investasi ditolak. IRR kemudian bisa kita cari dengan metode coba-coba, bisa juga langsung dengan menggunakan kalkulator keuangan atau software. Kemudian rumusan IRR, NPV sama dengan 0, sama dengan yang tadi, arus kasnya dengan investasi. Jadi ini rumus ini ya, CF adalah arus kas, I adalah biaya modal, tingkat bunga yang dicari pada tingkat akan menjadi 0. N adalah umur proyek investasi, I0 adalah investasi awal. Langkah menentukan IRR ini adalah hitung PV arus kas yang dihasilkan dan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Di metode coba-coba dalam memilih. Bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan I0-nya. Jika hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jika hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Lanjutkan poin langkah 2 di atas sampai VV-nya mendekati I0. VV dengan investasi awal adalah min 1 dan plus 1. Tingkat diskonto dari usulan poin investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Contoh, suatu perusahaan pertimbangkan usulan proyek bis investasi sebesar 140 juta, menghasilkan arus kas setiap tahun 24 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 12%. Berapa besarnya internal rate of return? Apakah proyek akan diterima atau ditolak? Jadi coba diskonto faktornya adalah 15%, NPV-nya perhitungannya berarti 24 juta kali 3,3522 ditambah 80 juta. Hasil NPV-nya adalah 452.800. Kemudian dicoba dengan diskonto 16%, arus kas dan faktor diskonto dikurangi I0-nya atau investasi awal, berarti 78.583.200 kurang 80 juta rupiah, hasilnya minus 1.416.800. Jawaban perhitungan interpolasi, selisih bunga 15% dengan 16% adalah 1%. Selisih VV-nya adalah 80 juta sekian dan 78 juta sekian adalah 1,869.600. VV dengan I0 ini 452.800.
ini terkait dengan CCTV. Makanya usulan yang akan diterima itu yang akan dipilih ya, sesuai dengan kriteria nilai daripada selisih PP dengan I0. IRR ini 15%, maka 15% dipilih tambah 452.800 dibagi dengan 1.816.900, maka IRR-nya adalah 15,24. Maka urusan proyek ini diterima adalah proyek profitability index ya, perbandingan antara present value PP arus kas dengan investasi awal. Rumusan PI adalah CM dibagi dengan 1 plus I ya, atau ini disebut dengan value dibagi dengan investasi awal. Keterangan PP present value EO investasi awal. Kriteria penilai adalah jika PI bisa 1 layak atau diterima, jika PI kurang dari 1 maka tidak layak dan ditolak. Contoh kasusnya seperti ini, nilai present, nilai daripada arus kas tahun pertama sampai kelima, ini proyek arus kas itu 300 juta, 250 juta, 200, 150 juta, dan 200. Tingkat bunganya adalah 0,86, 0,75, 0,65, 0,57, dan 0,49. Nilai sekarang atau present value-nya adalah 2 dikali 3. Jadi nilai total sekarangnya adalah 716.895.000. Investasi awal 700 juta. Berarti nilai sekarang bersih adalah 16.895.000. Penyelesaian kasus indeks keuntungan berarti 716.985.000 dibagi dengan 3 juta. Indeksnya sama dengan 1,0242. Maka proyek ini akan layak lebih daripada nilai investasi. Adalah kawan-kawan mahasiswa semuanya ya, dalam kesempatan video ini ya, silakan yang kurang paham dan ingin bertanya pada kesempatan ini ya, silakan chat melalui Google Classroom ataupun WA Group ya kan, sehingga mempermudah di dalam pembelajaran kita ya. Dan untuk bagi yang belum mid semester silakan lakukan ujian mid semester dengan melampirkan lembar jawaban UTS dan juga lembar jawaban UTS dan juga kartu UTS-nya diupload melalui kolom ujian mid semester pada Google Classroom. Baik kawan-kawan semuanya, sukses untuk semuanya. Sampai ketemu secara daring di lain kesempatan ya. Mohon maaf kalau ada hal yang salah dan kurang berkenan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.